Hai kakek Marantungga, bagaimana reaksi kakek jika ada yang mencela dan mencemooh padahal kakek menyampaikan kebaikan? Jika kita menanam jagung, rumput pasti akan ikut tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, jagung belum tentu akan ikut tumbuh. Demikian juga kalau kita menyampaikan kebaikan, pasti ada saja manusia yang tidak suka. Aku sampaikan kebaikan sekaligus untuk mengingatkan diriku sendiri. Ini ibarat makanan. Makanan kasar dan kotor tidak baik untuk perut. Bila dimakan akan menimbulkan penyakit. Demikian juga dengan kata-kata cemoohan dan kata-kata kotor yang tidak baik untuk hati. Maka jangan dimasukkan ke dalam hati agar tidak sakit hati. Lalu apa tanggapan kakek? Apakah kakek membiarkan begitu saja? Ya, karena videoku bukan tempat sampah. Kata-kata kasar, cemoohan, ejekan, bantahan kasar dan hujatan adalah sampah bahasa. Kata yang tersirat di dalam hati akan tersaring oleh ilmu sebelum dilisankan. Tapi jika tidak disaring dengan ilmu, maka begitulah jadinya, keluar semuanya. Ucapan negatif sesungguhnya adalah cerminan diri. Jika ucapan kita tidak sopan, maka itulah kualitas diri kita. Video-videoku berisi pesan yang kutujukan untuk saudara-saudaraku seiman yang mau menerimanya saja. Tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama merenung, agar bertambah kuat akidah dan juga sebagai pembuktian dari kebenaran Al-Quran yang menakjubkan. Contohnya, informasi-informasi yang dijelaskan dalam Al-Quran jauh sebelum adanya teknologi, namun ditemukan dan dibuktikan oleh para ilmuwan di zaman sekarang. Aku hanya mengagungkan Allah dan mengagumi agamaku tanpa merendahkan agama lain. Hai kakek Marantungga, apa yang kau bicarakan? Kau bertele-tele, kau mendongeng dan mengada-ada. Yang kau sampaikan tak bisa diterima. Jika kau tak bisa menerima, tinggalkan saja. Kok repot? Kau jangan ikut-ikutan anak kemarin sore. Kau yang ikut-ikutan nimbrung di tempat yang bukan tempatmu. Sudahlah. Jika kau merasa benar, benar saja sendiri. Aku tidak memintamu untuk mengikutiku, dan aku pun tidak akan pernah mengikutimu. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan hadir di tempat orang yang tidak menginginkan kehadiranmu. Aku bicara soal matahari, api yang menari. Aku berbisik soal asap, kenapa kabut yang merayap. Aku bahas tentang pelangi, kenapa gerimis yang menangis. Aku bercerita soal hujan, ternyata angin yang ribut. Aku diskusi soal gemuruh, tiba-tiba petir yang teriak. Badai tiada, angin entah kemana, kenapa kapal yang oleng sendiri. Jika kita sudah pintar menilai dan menyalahkan orang, setarakan dengan hasil karya kita. Buatlah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Malu jika hanya pandai mencemooh, namun daya cipta dan karya nol besar. Jika ada celetukan yang mengatakan aku mengada-ngada, bohong, hoax, itu hanya sebuah dugaan tanpa alasan dan landasan yang berasal dari penelitian. Bahkan masih jauh dari hipotesis. Faktor yang melatar belakanginya adalah kecerobohan atau kebencian. Kebencian dapat menutup pola pikir. Orang bicara sesuai dengan fakta dan pembuktian. Dia bilang mengada-ngada tanpa pembuktian. Buktikan juga kalau memang mengada-ngada. Jika aku pandai memberi cap negatif dan mencela, namun aku belum bisa mempersembahkan hasil karya kepada saudara-saudaraku, maka sama saja seperti kantong kresek yang berbunyi tersapu angin, namun isinya kosong. Orang cerdas tidak akan membantah dengan keras. Orang bijak tidak akan menghujat dengan kata-kata jahat. Orang berilmu tak akan mencari celah untuk mempermalukan orang lain. Jika aku melihat suatu statement, kemudian aku membencinya, maka aku tak akan menanggapinya. Karena kebencian itu adalah penutup kebenaran yang dapat membuatku bicara ngawur. Jika aku tak paham dengan sesuatu, aku tidak akan langsung berkomentar. Tapi aku akan mempelajarinya terlebih dahulu. Jika tidak, maka sama saja dengan rajulu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yaitu orang yang tidak berilmu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak berilmu. Lebih baik kau pulanglah. Kami sedang diskusi. Daripada kau tidak ditanggapi, pulang dan berkaryalah. Ini parah nih.